Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya sekali lagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan melanjutkan dari kitab Kolose, marilah kita meminta pertolongan-Nya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau terus bersama dengan kami dan selalu memberikan kami kesempatan setiap saat kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengertian yang benar, sehingga kami semakin hari semakin mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu, dan melakukan apa yang berkenan di mata-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saat kita telah diajarkan untuk tetap teguh di dalam Tuhan, memiliki iman di dalam Tuhan, dan terus berpegang kepada Dia, maka kita memiliki kesempatan untuk melawan kekuatan dunia ini yang mencoba merebut iman kita, yang mencoba menggeser keyakinan kita, yang mencoba menyesatkan kita. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita, kita punya kekuatan itu. Akan tetapi ketika Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, ia sekarang fokus kepada ajaran yang diterima oleh mereka dari para pengajar-pengajar yang ada saat itu. Sesungguhnya filsafat yang dimaksud oleh Paulus bukanlah tertuju kepada ajaran seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Tetapi ia memfokuskan apa yang ia katakan sebagai filsafat di sini dalam bahasa Yunani mengarah kepada roh-roh atau pengajaran tentang iblis atau evil ya. Sehingga pengajaran yang diberikan oleh Alkitab bertentangan dengan pengajaran yang diberikan oleh banyak orang saat itu. Sehingga Paulus menasihatkan mereka supaya mereka tidak mau disesatkan oleh pengajaran yang demikian. Sehingga pengajaran yang di Kolose itu banyak membahas tentang perdukunan, banyak membahas tentang iblis, banyak membahas tentang roh-roh dan alam gaib. Sehingga Paulus menasihatkan mereka untuk mereka tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak berbicara atau menerima pengajaran di luar dari Alkitab. Sehingga ketika Paulus menyatakan supaya kamu jangan tertawan, artinya supaya kamu jangan ditipu, supaya kamu jangan tergoda untuk mengikuti ajaran mereka. Memang kita sangat mudah dan rasanya tertarik sekali untuk berbicara hal-hal yang gaib, yang rasanya sulit untuk dilihat. Kita sangat tertarik akan hal tersebut. Tetapi sesungguhnya Tuhan meminta kita untuk terus belajar apa yang Tuhan katakan dan terus berserah kepada apa yang Tuhan tidak katakan. Itulah iman di saat kita berharap kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Seharusnya orang yang percaya harus lebih peka akan masalah ini, sehingga mereka tidak mau tergoda dan mencoba mencari jalan keluar akan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Sehingga filsafat atau ajaran yang keliru akan mempengaruhi hidup seseorang. Inilah faktanya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, berarti kita juga percaya kepada ajaran yang Ia berikan. Ketika kita sudah percaya kepada ajaran yang diberikan, maka kita tidak boleh lagi percaya kepada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Kita adalah orang-orang percaya yang setiap hari harus diberikan kebenaran. Oleh karena itu, jauhkanlah diri dari ajaran-ajaran yang sesat. Saudara yang terkasih, ketika kita membayangkan bagaimana Paulus saat itu mengingatkan jemaat di Kolose, jangan mau tertipu, jangan mau tertawan, karena ia sudah membuktikan bahwa begitu banyak yang mencoba merebut kebenaran itu. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya ia menceritakan bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia diasingkan, dipenjara, bahkan hampir dibunuh
karena dia menyatakan kebenaran. Sehingga dia sudah bersusah payah. Oleh karena itu, jangan lagi kembali ke ajaran yang sesat itu. Yesus sudah membawa kita dari kegelapan menuju kepada terang. Maka jangan lagi kembali kepada kegelapan itu. Kegelapan yang dimaksud bisa menjadi ajaran yang sesat, bisa juga tentang hal-hal yang menawan kita, membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Kiranya kita semakin peka akan hal ini dan terus berhati-hati untuk menjaga diri kita, memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semakin bertumbuh dan terus teguh di dalam iman dan pengajaran yang benar. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Paulus sekali lagi mengingatkan kami bagaimana kami harus sesungguhnya menjadikan firman Tuhan sebagai kebenaran satu-satunya. Sehingga kami tidak percaya kepada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak pengajaran yang rasanya menarik, tetapi sesungguhnya itu keliru. Sesungguhnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tolonglah lindungi kami, sehingga kami tetap teguh di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin.